Baik, halo adik-adik mahasiswa di mata kuliah aplikasi komputer. Jadi selamat datang di sesi kedua ya untuk mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Jadi pada pertemuan kali ini seperti yang saya sudah sampaikan pada semester sebelumnya atau pada sesi sebelumnya, mohon maaf. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sejarah perkembangan komputer. Jadi sebelum adik-adik mahasiswa belajar tentang aplikasi komputer, jadi harus tahu dulu perkembangan daripada komputer itu sendiri. Nah, seperti apa perkembangannya? Kita lihat bersama-sama ya. Jadi penggolongan alat dan pengolahan data. Nah, kalau kita berbicara tentang komputer, kita harus tahu dulu apa saja sih yang digolongkan sebagai alat pengolahan data. Nah, tentu kita tahu ada peralatan manual, ada peralatan mekanik, ada peralatan mekanik elektronik, dan ada peralatan elektronik. Nah, peralatan manual itu seperti apa sih? Jadi kalau peralatan manual itu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Jadi di sini kalau adik-adik kalau kita belajar tentang pengolahan alat, pengolahan data yang menggolongkan sebagai alat pengolahan data, tentu yang namanya manual pasti ada campur tangan daripada penggunanya. Nah, kalau peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Nah, di sini juga masih bisa dikatakan tergolong ada campur tangan pihak luar, termasuk penggunanya. Nah, tapi sistemnya sudah berbentuk mekanik ya. Kalau yang ketiga itu peralatan mekanik elektronik atau peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Jadi ada dua perpaduan di sini ya, ada perpaduan dari sistem yang dibangun secara otomatis tentu dipadukan dengan penggunaan komponen elektronik di sana yaitu motor. Terus ada peralatan elektronik yaitu peralatan yang bekerja secara otomatis penuh. Jadi di sini kalau berbicara otomatis tentu semua dikendalikan oleh sistem ya. Nah, jadi penggolongan-penggolongan ini perlu juga kita ketahui dalam pembelajaran pengolahan data. Nah, kita berbicara sejarah komputer. Nah, sejarah komputer itu dibagi dalam dua tahap, ada sebelum tahun 1940, ada setelah tahun 1940. Jadi kita juga harus tahu apa sih yang membedakannya, kan gitu ya. Apa yang membedakan antara sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940 ya. Nah, kalau sebelum tahun 1940, contoh alat pengolahan data, nah bentuknya seperti pada gambar ya. Jadi ada yang dinamakan dengan abakus. Jadi prinsip kerjanya itu menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Jadi kalau kalian pernah lihat sempoa, nah itu adalah contoh alat pengolahan data ya, yang tentunya di sana sifatnya adalah manual. Jadi semua interaksi masih membutuhkan peran serta pengaruh daripada orang manusia yang terlibat di dalam pengolahan data ya. Nah, yang berikutnya itu ada kalkulator roda numerik ya. Nah, ini ditemukan oleh Blaise Pascal di tahun 1692. Jadi jauh sebelum 1940 tadi. Nah, prinsip kerjanya dia menggunakan 8 roda putar yang bergerigi. Jadi untuk penjumlahan bilangan hingga 8 digit. Nah, alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Jadi kalau berbasis 10 itu desimal ya. Dari 0 sampai 9. Nah, itu bilangan desimal. Nah, kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Ya, jadi karena memang di awal proses pengolahan data dibentuk dengan kalkulator roda numerik, dia hanya dimanfaatkan untuk penjumlahan saja. Selanjutnya ada contoh alat pengolahan data yaitu kalkulator roda numerik 2. Jadi setelah tadi ada kalkulator roda numerik yang pertama yang terdiri dari 10 digit bilangan ya.
Nah, sekarang ada yang numerik 2 yang ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694 ya. Nah, di tahun 1694 ini sudah ada perubahan daripada bisa dikatakan teknologi yang digunakan untuk membangun kalkulator roda numerik. Nah, kalkulator mekanik yang keempat ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Prinsip kerjanya di sini sudah lebih kompleks lagi dari kalkulator mekanik yang pertama dan yang kedua. Ya, di sini bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ya. Nah, setelah tahun 1940 dibagi dalam 5 generasi. Ya. Setelah tahun 14 dulu generasi yang pertama di tahun 1940 sampai 1959. Prinsip kerjanya adalah menggunakan tabung vakum untuk proses dan penyimpanan data. Jadi kalau kita analogikan, kalau lihat tabung vakum itu seperti kalian melihat TV cembung. Jadi kalau kalian punya TV yang teknologi lama ya, yang masih menggunakan layar kaca, nah agak lonjong sedikit, agak besar, nah itu bisa kita analogikan sebagai penggunaan tabung vakum. Contoh komputer generasi pertama itu yang pertama ada ENIAC ya, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Ya, dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Perfect Exert pada tahun 1946. Jadi komputer di zaman itu ya masih kombinnya elektronik ya. Jadi kalau misalkan kayak sinyal Morse gitu ya, nah itu bisa dikatakan kombinasi numerikal juga. Nah kalau kita lihat gambarnya itu, jadi bisa dibayangkan berapa besarnya komputer generasi pertama itu ya. Jadi membutuhkan ruang tempat yang cukup luas untuk itu. Nah, selanjutnya generasi pertama contoh kedua itu ada Electronic Discrete Variable Arithmetical Computer. Jadi atau disingkat EDVAC ya. Penggunaan tabung vakum juga dikurangi di dalam perancang komputer ini, di mana proses perhitungan jadi lebih cepat dibandingkan dengan ENIAC. Jadi dia dari sisi teknologi pemanfaatan penggunaan perangkat alatnya itu sudah dimutakhirkan. Nah, tapi masih bisa dikatakan membutuhkan ruang yang lebih besar atau ruang yang cukup besar lah dibandingkan dengan ENIAC tadi ya. Tapi dia lebih bisa disimpelkan daripada ENIAC. Terus yang generasi ketiga itu ada Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Jadi di sini menggunakan merkuri atau raksa dalam tabung untuk menyimpan data. Jadi ada larutan, bisa dikatakan larutan elektrolitnya ya, seperti elektrolit kondensator di dalamnya. Jadi dia bisa menyimpan muatan. Nah, jadi perubahan daripada komponen yang digunakan tentu akan mempengaruhi daripada kapasitas ruang. Jadi semakin ke depan, jadi semakin bisa dikatakan umur generasi dari pertama, kedua, ketiga itu perubahan fisik daripada komputer itu sangat drastis perubahannya, terutama dalam penggunaan komponen elektroniknya. Nah, itu yang sangat mempengaruhi. Contoh komputer generasi pertama yang keempat itu ada UNIVAC 1 komputer. Itu dibangun pada tahun 1951 oleh Dr. Mauchly dan Exert menciptakan UNIVAC 1, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Jadi pemanfaatannya sudah bisa dikatakan bagian daripada pemanfaatan proses data perdagangan. Nah, setelah tahun 1940 komputer generasi kedua yang muncul di tahun 1959 sampai 1964 itu prinsip kerjanya itu pada tahun 1948 menemukan transistor ya. Transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor ini menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer itu mulai tahun 1959 ya. Komputer generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembler. Jadi gini,
Di tahun 1959 sampai 1964, jadi perubahan daripada komponen elektronika yang saya sampaikan tadi itu sudah sangat signifikan. Nah, di tahun generasi komputer tahun generasi kedua ini, dia sudah menggunakan komponen elektronik namanya transistor. Nah, transistor ini ada dua model sebenarnya, NPN dan PNP. Jadi transistor ini bahannya juga sangat bagus ya, tahan panas. Nah, sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk perubahan penggunaan komponen yang tabung vakum tadi ya menjadi komponen yang lebih fleksibel, lebih kecil. Nah, di sini dia tentu membutuhkan ruangan yang tidak terlalu besar ya. Sehingga generasi kedua ini cukup banyak di masanya diproduksi untuk bisa dimanfaatkan ya. Dan penggunaan language mesinnya sudah dengan bahasa assembly ya. Nah, seperti apa bahasa assembly? Nah, nanti kalian bisa cari lagi informasinya sehingga nanti kita bahas di kolom komentar sehingga kita bisa lebih tahu paham seperti apa komputer generasi kedua. Nah, ini contoh komputer generasi kedua. Nah, jadi namanya komputer DEC PDP generasi ke-8. Jadi kalau dari lihat fisiknya bisa dikatakan dia hampir besarnya seperti lemari pakaian ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan generasi pertama itu sangat besar ya, hampir satu ruangan. Nah, kalau yang ini lebih diperkecil lagi, tentu dengan pemanfaatan komponen-komponen elektronika tadi. Oke. Nah, komputer generasi kedua ini beberapa bahasa program mulai bermunculan. Nah, bahasa pemrograman itu dipakai sebagai media penghubung ya antara kita sebagai pengguna dengan perangkat komputer itu sendiri. Nah, jadi perubahan itu diikuti dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi kenapa komputer bisa ngerti apa yang kita lakukan? Nah, di sini perlu ada suatu konversi inputan yang dilakukan dengan perubahan yang ingin ditampilkan, tentu dengan memanfaatkan bahasa pemrograman. Nah, di sini di komputer generasi kedua bahasa pemrograman atau yang digunakan itu adalah Common Business Oriented Language atau disingkat dengan COBOL atau COBOL, dan formula translator atau disebut dengan Fortran mulai umum digunakan. Nah, nanti kita coba telusuri seperti apa bahasa pemrograman Common Business Oriented Language itu. Mungkin itu dulu dari komputer generasi kedua. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti sebelum kita lanjutkan pada poin materi selanjutnya.